Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua insan pengadaan di seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan aku Syarif Rahman dengan Arif. Akhirnya kita sampai pada bagian terakhir dari seri belajar template review persiapan pemilihan oleh Pokja Pemilihan. Di bagian terakhir ini Bapak Ibu, yaitu ini adalah modifikasi bagian kedua untuk metode tender cepat. Ya, metode tender cepat. Ya, bahwa video ini sudah pasti dilengkapi dengan template file pada deskripsi video berupa link Google Drive ya, dan ini juga bisa menjadi bukti fisik atau portofolio fungsional pengelola pengadaan Bapak Ibu. Oke, sebelumnya seperti biasa izinkan memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Saya adalah Agus Arif Rahman, saya dipanggil Arif, fungsional pengelola pengadaan ahli media, aktif di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, dan keseharian bekerja di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kemudian ini adalah sertifikat kompetensi yang saya miliki Bapak Ibu. Ini sertifikat kompetensi ahli muda Bapak Ibu, dan ini adalah daftar kompetensi yang saya miliki. Kemudian ini adalah sertifikat kompetensi ahli media Bapak Ibu, dan ini adalah daftar kompetensi yang saya miliki. Dan izinkan saya menunjukkan SK sebagai Probability Advisor LKPP, merupakan kepanjangan tangan LKPP Bapak Ibu, sebagai Probability Advisor melakukan pendampingan di bidang pengadaan barang jasa Bapak Ibu. Jadi LKPP memiliki ratusan ya Probability Advisor di luar LKPP. Status saya tetap ASN di BMKG, tapi alhamdulillah saya mendapatkan kepercayaan selaku Probability Advisor di LKPP Bapak Ibu. Oke, kita langsung ke TKP. Ya. Oh ya, seperti biasa pula Bapak Ibu, ini adalah saya penulis buku Bapak Ibu. Inilah kedua buku saya. Inilah pertama, ini adalah ini buat Pokja dan bicara pengadaan di online shop banyak penerbit Gramedia ya. Yang kedua ada buku kerja pejabat buat komitmen buat PPK di penerbit Gramedia. Kemudian yang di bawah ini adalah buku berupa e-book ya, versi digital, linknya nanti ada di bawah semua Bapak Ibu. Ya, oke, kita ke TKP. Sekarang ini adalah bagian yang terakhir Bapak Ibu dari seri template review persiapan pemilihan. Yaitu ini buat siapa? Ini untuk apa? Modifikasi bagian kedua kalau direncanakan menggunakan metode tender cepat. Oke, menggunakan metode tender cepat, bagiannya adalah bagian keduanya gunakan file yang berbeda Bapak Ibu, yaitu file yang ini ya, yang format 44 ini ya, ini ya, tender cepat. Bagian keduanya gunakan yang ini. Oke, jadi bagian pertamanya tetap ya, review DPP sesuaikan dengan jenis pengadaannya. Nah, bagian keduanya gunakan yang file yang ini ya, gunakan file yang ini. Itu maksudnya begitu ya, semoga bisa dipahami Anda semua Bapak Ibu. Oke, jadi bagian kedua ini digunakan khusus apabila Pokja Pemilihan merencanakan untuk menggunakan metode tender cepat. Nah, apa yang berbeda ya? Depannya sama ya, bagian atasnya sama. Nah, ini di sini bedanya metode pemilihan tender cepat. Nah, pertimbangannya ya ini ya. Tender cepat spek dapat dirinci dan diperkirakan dapat dipenuhi oleh banyak penyedia yang terdaftar pada sikap LKPP. Ya, saya melihat fenomena yang salah paham mengenai tender cepat, bahwa saya klarifikasi Bapak Ibu ya, sesuai aturannya, bahwa barang-barang yang dapat ditender cepatkan itu adalah barang atau jasa yang kuncinya adalah rinci. Banyak orang, wow, barangnya yang dapat distandarkan. Saya suka bingung dengan istilah barang yang dapat distandarkan itu apa, Bapak Ibu. Semua barang itu dapat distandarkan. Ya, yang dimaksud di tender cepat ini adalah rinci. Kuncinya adalah rinci. Ya, minimal, kenapa kok rinci? Ya, setidaknya minimal Anda nggak dibanting harganya Bapak Ibu. Kalau Anda nggak tetapkan ya susah Bapak Ibu ya. Nah, karena itu tender cepat dimungkinkan penyebutan merek, seperti itu ya. Jadi kalau tender cepat nggak nyebut merek ya wassalam Bapak Ibu, kemungkinan besar Anda akan dibanting. Dan ini saya cukup menyayangkan ya revisi Perpres, revisi perubahan
draftnya di Permen 16 itu tender cepat dihapuskan dari penjemputan merek. Itu saya terus terang sangat menyayangkan sekali Bapak Ibu. Karena apa? Karena tender cepat buat saya Bapak Ibu, ya buat saya pribadi, tender cepat adalah metode pemilihan paling paling value for money setelah e-purchasing. Buat saya, metode tender cepat adalah metode paling value for money setelah e-processing. Karena apa? Ya dengan penyebutan merek ini Bapak Ibu, kontrol kualitas barang, pembeli yang menentukan Bapak Ibu. Kita sebagai pembeli yang menentukan. Kontrol kualitasnya kita yang menentukan. Sementara penjual tinggal mencari rantai pasoknya. Oleh karena pertimbangannya Anda lihat, spesifikasi rinci dan diperkirakan dapat dipenuhi oleh banyak penyedia yang terdaftar di SIKAP. Ini saya suka tender cepat, value for money-nya, metode pemilihan paling value for money Bapak Ibu, tender cepat ini. Ya karena apa? Sekali lagi alasan saya adalah Bapak Ibu, karena kualitas barang Bapak Ibu itu dikontrol oleh pembeli, sementara penjual atau penyedia itu tinggal mencari berkompetisi di rantai pasoknya Bapak Ibu. Ya, karena apa? Value for money itu pendekatan yang paling real, yang paling nyata itu adalah pendekatan merek. Bapak Ibu, ini buat saya Bapak Ibu. Kalau kita berbicara bagaimana kita menciptakan value for money, pendekatan yang paling nyata adalah pendekatan merek Bapak Ibu. Kita tinggal mencari, tinggal menggali, mengidentifikasi brand-brand mana yang market share-nya paling banyak, paling laris digunakan, paling awet, banyak artikel yang bisa digunakan dalam rangka hal ini Bapak Ibu. Banyak sekali. Ya, apalagi zaman revolusi industri 4.0 ini. Semuanya serba internet, banyak referensi yang bisa digunakan dengan pendekatan merek, apapun peralatannya, ya, apapun jasanya, Bapak Ibu. Pendekatan merek, karena angka-angka pada spesifikasi itu tidak menggambarkan kualitas, Bapak Ibu. Ini menurut pendapat saya. Angka-angka pada spesifikasi itu tidak menggambarkan kualitas. Bapak, Anda lihat saja merek-merek handphone, ya, dengan spek yang angkanya sama, tapi kenapa harganya Apple, harganya Samsung, harganya Oppo, Vivo, kemudian brand-brand yang lain, Asus seperti itu bisa berbeda. Padahal angka pada spesifikasinya sama, Bapak Ibu. Spesifikasi utamanya sama. Ya, brand Bapak Ibu. Merek itulah yang membedakan kualitas Bapak Ibu. Merek lah, karena itulah eh, eh, penyebutan merek itu menjadi strategi yang paling value for money. Oleh karena itu tender cepat ya dengan penyebutan merek itu adalah metode paling value for money. Karena apa? Sekali lagi, kontrol atas kualitas barang itu ditentukan oleh pembeli. Bayangkan dengan tender, kita hanya pasrah Bapak Ibu. Ya. Apalagi kalau menggunakan metode harga terendah, sudah murah-murahan. Nanti yang menang adalah merek. Karena sekali lagi angka pada spek itu bisa dibuat. Itulah Bapak Ibu tender cepat. Ya, tender cepat itu kuncinya adalah rinci detail, sehingga tidak ada satupun bagian yang tidak dirinci, tidak dijelaskan. Bahkan itu pun jasanya pun sekali. Misalkan pengadaan satu barang yang ada kegiatan pelatihannya misalnya. Itu pelatihannya pun juga dirinci di dalam speknya. Dirinci pelatihan di hotel mana, berapa orang, seminar kitnya dapat apa saja, goodie bag merek apa, ya, hand sanitizer merek apa, flash disk merek apa, kapasitasnya berapa. Semuanya bisa dirinci Bapak Ibu. Asalkan semuanya rinci itu layak untuk dijalankan dengan metode tender cepat, rinci Bapak Ibu. Pertimbangan lainnya adalah digunakan dalam hal tidak dapat menggunakan e-purchasing, pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Ya, seperti dituang di Perpres 16 Bapak Ibu, tender cepat berada di prioritas nomor 4 manakala e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung tidak bisa dilakukan. Tidak langsung tender. Kalau suatu spesifikasi yang sudah rinci kemudian dilakukan langsung tender, menurut saya itu sudah melanggar pasal ini, pasal 38 ayat 7 ya. Pasal 38 ayat 7 kita ulangi lagi bahwa tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode A sampai D ya. Ya, hati-hati dengan pasal ini ya, seperti itu. Oke. Itu adalah
tender cepat Bapak Ibu. Nah, kemudian metode penetapan metode kualifikasi. Nah, kualifikasi pada tender cepat ini berupa filter yang ditetapkan pada filter ya, untuk menyaring penyedia melalui SIKAP LKPP, Sistem Informasi Kinerja Penyedia. Metode kualifikasi yang digunakan. Jadi menggunakan persyaratan kualifikasi yang sudah ditentukan pada aplikasi SPSE. Ya, jadi di dalam eh, tender cepat, persyaratan kualifikasinya adalah ada 3 filter utama. Ada 3 filter utama yang harus dibahas pada saat review persiapan pemilihan. Pada saat review dibahaslah 3 filter utamanya. Pertama terkait dengan izin usaha, SIUP atau TDP, BPP dan seterusnya. Silahkan dibahas, diputuskan Bapak Ibu. Kemudian klasifikasi KBLI-nya. Klasifikasi KBLI-nya. Silahkan diputuskan KBLI nomor berapa, ureanya, deskripsinya apa. Seperti itu. Oke. Kemudian pengalaman terkualifikasi. Nah, pengalaman ini ada 3 filter. Jadi totalnya itu ada 5, ya, Bapak. Izin usaha, klasifikasi. Nah, pengalaman ini ada 3 apa yang difilter di situ. Pertama, jumlah pengalaman pekerjaan sejenis. Yang dimaksud sejenis versi tender cepat ini apa? Yang dimaksud sejenis itu adalah yang KBLI-nya sama. Jadi asalkan Bapak Ibu, suatu pelaku usaha itu terjaring KBLI-nya, maka sistem akan membaca itu adalah jumlah pengalaman pekerjaan sejenis. Ya, sekali lagi, sepanjang sikap itu KBLI-nya cocok, maka sistem akan membaca bahwa jumlah pengalaman pekerjaan sejenis itu adalah dikatakan sejenis. Ya, versi sikap LKPP. Ya, ini baru 1 filter, tapi ya, filter berikutnya apa? Nilai pengalaman minimal kontrak. Ya, oke. Sejenisnya sih boleh mungkin ya tersaring, tapi ini belum tentu tersaring Bapak Ibu. Jadi kalau sejenisnya dia mengambil dari KBLI. Kalau nilai pengalaman ia ngambil dari nilai yang kita setting Bapak Ibu. Sebaiknya saran saya sesuai dengan peraturan LKPP nomor 9, saran saya minimal Anda isi separuhnya HPS sebaiknya. Sejujurnya ini adalah tidak diatur ya secara khusus, tapi di peraturan LKPP disebutkan bahwa pada prinsipnya adalah persyaratan tetap mengacu pada peraturan LKPP 9. Nah, melihat karena kita harus mengisi nilai pengalaman minimal kontrak, ya kita mengacu kepada persyaratan kualifikasi yang digunakan pada versi jasa lainnya yang ada minimal separuh dari HPS. Ya, paling enggak separuh HPS. Syukur-syukur ya sama dengan HPS. Ya, seperti itu. Silakan. Oke, kemudian jumlah tahun pengalaman. Jadi, wah ini KBLI-nya masuk tersaring. Nilai pengalaman masuk, yang ini belum tentu Bapak Ibu. Ya, jumlah tahun pengalaman. Anda isi dari tahun berapa sampai tahun berapa. Anda isi dari tahun 2002, Anda hanya disuruh ngisi angka depannya sejak tahun berapa. 2017, 2018, sebaiknya saran saya adalah 3 tahun terakhir Bapak Ibu. Jadi kalau tendernya tahun 2021 ya 2017 lah ya. Seperti itu. Ya. Mau lebih ketat lagi ya sudah 2019. Gitu. Saran saya dalam menentukan kriteria ini jangan menghasilkan angka yang sedikit Bapak Ibu. Bukalah peluang itu selebar mungkin. Ya. KBLI saran saya cukup gunakan 3 digit saja untuk membuka kompetisi Bapak Ibu. Kan toh merek dan tipe sudah kita tentukan. Seluruh spesifikasi, bagian spesifikasi sudah detail dan rinci. Ya, seperti itu. Oke, nanti perkara tender cepat ini tentang terkait tender cepat Anda bisa buka channel YouTube yang saya yang lain mengenai tender cepat. Ada saya bahas khusus mengenai tender cepat di situ. Oke, jadi saringannya adalah 3 ini, Bapak Ibu. Pertimbangan pemilihan metode tender cepat menggunakan fitur reverse auction sesuai ketentuan pada nomor 9 yang hanya membesarkan secara otomatis kriteria kualifikasi seperti yang disebut pada pembahasan nomor 1. Metode evaluasi harga terendah, pertimbangannya tender cepat dan seterusnya ya. Kemudian penetapan persyaratan kualifikasi penyedia ya sudah ditentukan kriteria kualifikasi pada pembahasan di atas. Jadi karena ini hanya formalitas Bapak Ibu, karena ini kan sudah ditentukan di atas.
Jadi inilah yang saya sebut modifikasi ya, modifikasi dengan tetap mempertahankan format yang sebelumnya, tapi tetap kita sampaikan seperti ini ya. Karena ini adalah modifikasi kalau menggunakan tender cepat. Kemudian apalagi ini penetapan metode evaluasi, di sini tidak ada mekanisme evaluasi penawaran pada metode cepat ya. Kemudian pertimbangan seperti ini, kemudian pembuatan tidak ada, semua di sini tidak ada. Kemudian penetapan metode penyampaian, di sini peserta hanya menyampaikan penawaran harga secara berulang pada aplikasi SPSE. Oke, seperti ini. Jadi ada modifikasi seperti ini. Kemudian jadwal seperti biasanya sama kalimatnya. Penetapan dokumen pemilihan mengacu pada Kepdep 3 ya. Kepdep 3 tahun 2018 tentang standar dokumen pemilihan melalui tender seleksi dan tender cepat. Oke, seperti itu. Teknis penyusunan dan seterusnya. Oke, saya kira cukup seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah akhir dari seri belajar kita mengenai format review persiapan pemilihan, review persiapan pemilihan oleh Pokja Pemilihan dengan format baru. Semoga ini bisa bermanfaat buat Anda semuanya Bapak Ibu. 7 video ya, bisa bermanfaat buat Anda semuanya untuk mitigasi risiko Bapak Ibu. Ya, untuk mitigasi risiko. Pun setiap kali ada perubahan, lakukan review ini. Review ini penting sekali Bapak Ibu untuk menyelamatkan kita manakala kita dimintai keterangan baik oleh auditor, oleh pimpinan kita, atau nauzubillah oleh aparat penegak hukum. Oke, seperti itu. Sebagian penutup Bapak Ibu, ini adalah channel YouTube saya @agusarifrahman. Mohon bisa berkenan like and subscribe channel YouTube saya supaya bisa menambah semangat ya buat saya untuk bisa terus memberikan yang terbaik ya, konten-konten yang positif untuk kita semuanya. Semoga bisa bermanfaat ya. Kemudian buku saya Bapak Ibu, saran saya miliki ya untuk mitigasi risiko Bapak Ibu, untuk koleksi, untuk referensi hukum Bapak Ibu ya. Karena semua buku saya sudah terdaftar resmi dan bisa digunakan sebagai referensi untuk pengadaan barang jasa secara praktik. Oke. Pesan terakhir Bapak Ibu, ini adalah untuk diri saya pribadi, pesan ini Bapak Ibu, dalam menerjuni bidang pengadaan, mari kita niatkan ibadah dan amal jariah agar diri kita terjaga dari segala macam keserakan. Jadilah pelaku pengadaan, bukan pemain pengadaan, dan jangan korbankan orang-orang yang menunggu Anda di rumah. Terima kasih. Sukses buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.